Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Malam, sore, siang, atau pagi ya teman-teman dengerinnya. Gak apa-apa deh, karena aku bikin podcast ini malam, jadi gak apa-apa ya, aku sapa selamat malam. Oh iya, apa kabar hari ini? Dan gimana hati kamu? Mudah-mudahan lebih baik ya. Mudah-mudahan lebih tenang. Dan insya Allah sebentar lagi kamu akan menemukan lagi kebahagiaan yang mungkin beberapa hari kebelakang sempat hilang. Semangat ya. Oh iya teman-teman, lewat suara ini aku pengen deh temenin kamu berproses untuk sembuh dan kembali bertumbuh. Tapi bisa gak ya? Mudah-mudahan bisa ya. Maka dari itu teman-teman semuanya, izinkan aku menghadirkan satu podcast yang insya Allah podcast ini berseri. Aku kasih nama podcast ini Langkah Pertama, yang mudah-mudahan melalui podcast ini setidaknya teman-teman bisa mendapatkan insight bagaimana kita kembali bangun dan menemukan langkah pertama untuk kembali bertumbuh. Gimana teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman suka ya, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oh iya, aku ucapin terima kasih terlebih dahulu ya buat teman-teman semuanya yang bersedia untuk mendengarkan suara aku ini. Yang selanjutnya, supaya tidak terlalu panjang, yuk kita langsung aja simak. Inilah episode pertama podcast Langkah Pertama. Semoga bisa menemani teman-teman semuanya. Selamat datang di podcast Langkah Pertama ya. Tempat di mana kita bicara tentang jatuh, bangkit, dan perjalanan manusia yang seringkali tak terlihat. Aku Gumilang Agung, dan hari ini kita mulai dari titik terendah. Namanya Dira. Usianya 29 tahun. Beberapa bulan lalu, dalam 1 minggu, dia kehilangan 2 hal yang jadi pusat hidupnya, yaitu pekerjaannya dan tunangannya. Kita mulai dari kisah ini ya teman-teman. Dia bangun saat itu pagi-pagi, lalu kemudian berkemas untuk pergi ke kantor. Pagi itu, dia berpikir semuanya masih seperti biasa. Tapi siangnya di kantor, siang itu tiba-tiba dia dipanggil ke ruangan manajer. Ternyata dia diberi surat PHK karena restrukturisasi katanya. 2 hari kemudian, tunangannya dia bilang ingin sendiri dulu. Lalu kemudian tunangannya benar-benar pergi. Dira bilang rasanya kayak diseret keluar dari hidup yang aku bangun bertahun-tahun. Dia berhenti makan, tidur hanya 2 jam semalam, dan mengunci diri di kamar. Semua rencana pernikahan batal. Semua mimpi karir hilang. Siapa yang gak depresi? Siapa yang gak hancur? Akan tetapi, ada satu hal kecil yang dia lakukan, yang dimana hal itu jadi titik balik bagi dia. Di hari ke-7, setelah semua runtuh, dia bangun dan ngeliat mata sendiri di cermin. Bengkak, kering, dan kosong.
Dia ambil kertas kecil, lalu kemudian nulis. Yang dia tulis adalah, hari ini aku bangun. Itu cukup. Itu aja yang dia tulis. Tapi sejak hari itu, Dira mulai nulis 1 kalimat setiap hari. Kadang yang dia tulis itu nggak yang berat-berat, yang ringan-ringan. Misalnya cuman, aku mandi hari ini, dia tulis. Atau, aku nangis, tapi aku bangun. Dia tulis juga. Terus hal-hal sederhana lainnya. Seminggu, 2 minggu, sebulan, pelan-pelan ternyata langkah kecil itu jadi pondasi baru bagi Dira. Dira mulai nulis lagi. Dan dia kirim tulisan itu ke media lalu diterima. Dan sekarang, Dira menjadi kontributor tetap di sebuah platform media online dan mulai belajar konseling. Teman-teman, hidup kadang runtuh dan kita nggak selalu bisa kendalikan itu. Tapi kita bisa kendalikan satu hal, yaitu langkah kecil hari ini. Kamu yang denger ini mungkin sedang di titik paling bawah. Mungkin nggak punya tenaga buat mikir soal masa depan. Tapi kalau kamu bisa bangun hari ini, itu sudah cukup. Tulis 1 kalimat, jalan 10 langkah, buka jendela, lihat matahari, karena dari reruntuhan bisa tumbuh sesuatu yang gak pernah kita bayangkan. Teman-teman, terima kasih ya sudah dengerin episode pertama podcast Langkah Pertama ini. Cerita Dira bukan akhir, tapi cerita awal. Kalau kamu punya cerita untuk dibagikan, atau cuma ingin didengar, kirim ke email kita ya, yang aku sematkan di deskripsi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ingat, jatuh itu manusiawi, bangkit itu luar biasa.